Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah Rahayu, yang saya hormati juga rekan saya Pak Yudo Babinsa Rahayu, Ketua Forum RW, Pak Dede, perwakilan dari Pemkot Bekasi, serta bapak-bapak dari Ketua RW, Ketua Kantor Posyandu dan PKK, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan wajib kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya terus terang nggak punya bahan ini. Saya punya bahan apa yang harus saya sampaikan. Karena semua sudah disindir dan sudah disinggung. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada acara musyawarah sekarang, jadi musyawarah dan pembangunan. Musyawarah yang dibahas masalah infrastruktur. Jadi saya pun juga mengajak Bapak Ibu sekalian, jangan cuma infrastruktur berupa fisik yang dibangun, Pak. Coba dibangun juga faktor manusianya. Sekarang Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, Posyandu, PKK, kalau Posyandu dibang bayi-bayi, bayi-bayi dibang memang nggak ngawang, nurut. Tapi yang di atas 12 tahun ke atas jangan lagi mau ditimbang. Disuruh makan pulang sama orang tua itu nggak mau. Maunya main gitu. Apalagi belum di atas 15-17 tahun ke atas. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama jangan yang kita pikirkan itu cuma infrastruktur berupa fisik pembangunan, tapi juga bagaimana caranya kita juga membangun mental, kita merubah mindset mereka supaya ke arah yang lebih baik. Karena kalau bicara Jatirahayu, hampir 50% ya kalau ya, itu dari tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Purwomati, Jatirahayu yang paling banyak. Otomatis polemik yang ada di masyarakat, kejadian yang ada di Jatirahayu itu cukup banyak. Memang Jatirahayu ini didukung oleh satu pospol Jatirahayu Ibu Chandra. Di situ yang cuma pospol, cuma K-nya memang ada satu K kepala, tapi yang nggak punya anggota. Jadi kalau dulu K-Pospol punya anggota 5 orang, 4 orang, sekarang nggak ada. K-Pospol cuma K-nya doang, nggak punya anak buah. Ya karena merasa nggak punya anak buah, nggak punya anggota, otomatis mereka pun juga jalan sendiri. Jadi sekarang ini untuk pergaulan anak-anak sangat-sangat memprihatinkan, Pak. Itu mau laki, mau perempuan, pokoknya sangat-sangat memprihatinkan. Kalau dulu yang pada suka minum minuman keras, miras nih, lelaki biasanya. Yang modalin, yang ngajakin lawan jenis. Tapi kalau sekarang berkebalikan, yang mungkin mau kiamat kali ini. Jadi yang cowok itu minta diajak sama yang cewek yang modal, karena kalau cewek kan dia cuma modal nanti sama orang tua minta uang dikasih. Sampai terakhir kemarin ada beberapa siswa saya cek urin, kebetulan saya punya alatnya, ya mungkin sekota Bekasi, Dimas yang punya alat cek urin cuma Jatirahayu, Pak. Itu sudah 2 kali kita lakukan. Yang mencurigai, yang kita curigai Karwani, indikasinya apa sih? Kita cek urin. Salah satunya juga anak tetangganya warga RT 1 tuh. RT 1, RT 2.
RT 2 berarti masuknya RW 1 tuh, buat dari Bapak Ono. Jadi gini, Pak Agus mohon izin, mohon maaf ya. Yang khusus serius sama saya Pak, biasa aja. Jadi memang pergaulan di wilayah RW 1 dan itu pun juga sama dengan yang lain, bergerombol, nongkrong, suka minum, dari mana modalnya, mereka itu udah jelasin semuanya. Yang paling gampang itu membohong sama orang tua. Sedangkan dari yang dituakan di situ, ya memang terbatas juga. Dari pengurus yang ada ya juga terbatas juga. Kasarnya Pak, kalau dibilangin jangan, bukan anak gua ini bodoh amat. Itu gampang begitu jawabannya. Di dalam hati tapi kalau orangnya nggak bawa itu pada gesit-gesit itu. Pada lawan, bukan saya sih enggak, alhamdulillah masih nurut. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, tolong kita sama-sama nih disampaikan ke warga kita, dibilangin bareng-bareng supaya anak-anak ini jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena di kita sini anak-anak yang putus sekolah itu hampir 99% bukan anak itu orang tuanya nggak mampu atau nggak mau sekolahin anaknya, bukan itu. Kebanyakan anak yang putus sekolah karena memang anak ini nggak mau sekolah, bukan orang tua nggak mau ngebiayain anaknya supaya sekolah, bukan. Kebanyakan itu karena pergaulan, mereka ini nggak mau sekolah. Dulu lagi maraknya ondel-ondel, banyak anak-anak SD dia kena duit, akhirnya apa? Mendingan ikut ondel-ondel, dia ngamen, dapat sehari 5.000, 10.000, ya itu udah senang banget ya. Lama-lama terlena ya akhirnya ya sudah. Jadi pergaulan di sama gaul sama anak-anak. Jadi juga nih, peredaran narkoba ini dibanding Jatiwarna, Jatimurni jauh Pak, Jatiraya ini luar biasa untuk peredaran narkoba ini. Sekarang ini kalau transaksi secara besar-besaran jarang, cuma bandar-bandar tertentu, tapi mereka sistem tempel. Jadi kalau saya butuh barang ini, saya transfer sejumlah uang. Nah karena saya beli oleh transfer, orang itu juga kirim kurir untuk taruh barang di suatu tempat, dipoto, di share lokasinya, dikirim ke saya, baru saya nyari barang itu. Sistem tempel. Maka itu yang terutama di perumahan atau yang punya wilayahnya agak sepi, waspada. Kalau sekiranya ada orang yang kira-kiranya bawa motor bonceng berdua, ya atau sendiri yang kira-kira kita tidak kenal, dia parkir motor bolak-balik. Wah ini orang kok curiga, mau maling kali ya. Kita pikirnya jangan mau malingnya aja, ini mau cari barang tempelan. Gak usah tanya, ngapain? Gak usah, deketin, tangkap, dan gitu aja, periksa HP-nya. Nah itu, kebanyakan begitu. Sekarang itu begitu. Kemarin itu juga saya tangani lagi kasus di RT 613. Ada salah satu orang tua dengan harapan anaknya ditahan. Ya ditahan, saya bilang kerugiannya apa? Ngancam-ngancam saya. Sampai akhirnya saya naik ke atas, saya komunikasi nyambung memang tapi kurang error. Dan udah 3 kali direhab tapi enggak sembuh. Lalu itu anak ini sudah 3 kali direhab enggak sembuh, enaknya diapain? Kalau kata saya mah yang gede gini dari atas terberdua aja itu, ikat kakinya, ikat tanunya, tapi jangan terham, dosa kali. Ini kejadian ini ada wilayah RW 18, wilayah RW 12, wilayah RW 13. Parahnya nih, sampai terjadi seperti itu. Memang tidak semua. Ada juga nih, sekarang ini lagi marak ini masalah pinjol.
pinjaman online, gampang proses. Dia nggak punya modal, dia pinjam online, dari pinjam online dapat uang dia buat main judi online, hasil dari judi online dia buat beli narkoba, utang pinjol dikejar-kejar dep kolektor. Nah, hasil dari judi online-nya dia kalah habis, narkobanya nambah, jadi apa? Setengah gila. Larinya ya ke polisi juga. Bapak itu lapor ke polisi, ke saya juga. Itu sekarang, maka itu tolong diawasi. Terus juga yang masih punya anak sekolah, mau SD, SMP, SMK, Bapak Ibu sekalian, tetangganya disampaikan juga harus apa? Dicek. HP anak-anaknya harus dicek. Dan tolong juga di sekarang ini belajar sekolah ini kurang kemana mesti liburan, mereka ini masih santai-santai ya. Nah tolong Bapak Ibu sekalian, setiap anak-anak yang melakukan tawuran pasti menggunakan senjata tajam. Tolong di kamarnya atau di kebunnya, di sudut-sudut apa, dicari, ditaruh di mana, diawasin. Beberapa yang lalu saya juga kecerai juga, ada barang di atas lantai 2 dengan harapan kalau saya naik sendiri kagak enak juga. Kita panggil pengurus RW, pengurus RT, ternyata sudah tidak ada. Saya tanya sama orang-orang yang masih ibu ya, nggak berani cerita karena takut diomelin, bukan sama anaknya ternyata, sama orang tuanya. Itu di wilayah RW 18. Mana RW-nya? Dia juga panas-panasan itu. Terima kasih Pak. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini juga karena Pondok Gede masih polseknya ada 2 kecamatan. Dalam waktu dekatnya akan dibangun Polsek Pondok Lati. Karena pimpinan untuk percepatan untuk pelayanan masyarakat. Jadi saya mohon dukungannya juga bahwa Pondok Lati nanti akan punya polsek. Dan beban dari sekarang ini kita pagi sore suruh gatur lalin, pagi sore gatur lalin, malam TKP saya harus jalan, aduh gimana? Nah terus juga nih, karena saya kesini datangi Pak Didi menggunakan Perda RW 15, berarti Bapak ini bukan ketua Kopdar, ketua RW ya Pak RW ya. Tadi kalau ada Pak Dewan masih ada, Pak Camat masih ada, saya minta untuk penggerak Pokdar ini kan selama ini kan mereka ini kan sosial nih dari pribadi. Mumpung ada penggede-penggede di sini ya, karena sekarang Pak Dewan sudah pergi, Pak Camat pergi, ada Pak Lurah. Bagaimana kira-kira Pokdar ini dari Pak RW dan warga sekalian termasuk Pak Lurah dikasihlah umpamanya nih apa beli kaos baru, apa rompi baru, itu PW apa ini? Dibantu, karena rompi lama-lama lusuh. Kaosnya kadang-kadang juga merah putih, tidak merahnya doang, tidak putihnya doang. Maksud saya mohon bantuan juga support dari Bapak Ibu sekalian. Karena saya terus terang, walaupun posko di sana, kalau dibantu sama teman-teman Pokdar nggak mampu. Dan Bapak Ibu sekalian juga harus tahu juga bahwa Pokdar yang ada di kita ini juga di situ ada ketua RT. Itu ketua RT. Ini ketua RT, saya kan ketua Pokdar kalau mana? Lalu ketua RW, tapi ketua Pokdar itu kalau lagi itu. Jadi maksud itu Pak Didi, Pak Lurah ya, tolong ya Bapak Ibu sekalian, untuk kalau KTA masing-masing lah, nggak ada anggarannya. Tolong untuk atribut apa namanya kaos barangkali ya, untuk kaos atau rompi kalau beberapa tahun yang lalu. Ucap mimpin Pokdar udah 3 periode, Ucap udah 9 tahun gak ganti-ganti kaos. Catat parasit. Tolong disisihkan juga, disisihkan untuk kelengkapan Pokdar kita. Syukur-syukur nih yang suka ke Bekasi nih, Pak Urus sering ke Bekasi atau yang sering ke Bekasi, di sana tuh ada toko rotan.
bisa ditongkat rotan. Karena kalau bambu, saya udah kerjakan nebang bambu, ya cuma baru ya dong dibawa alasan berat. Kalau rotan itu enteng, dan kalau kita nagih juga, rotan lu kemana? Kita enak, karena itu rotan bukan boleh nebang, tapi boleh beli, biar ada tanggung jawabnya. Jadi saya mau kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, kita kerja bersama-sama demi musrenbangnya pembangunan terlaksana lancar, dan manusianya pun juga berubah, bisa lebih baik, dan untuk keamanannya, aparat-aparat keamanannya, supaya ada lebih greget lagi dibanding yang kemarin. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Indra selaku Dinas Pol dari Kelurahan Jatirayu yang telah menyampaikan arahan-arahan terkait keamanan lingkungan khususnya di wilayah Kelurahan Jatirayu.